Bagaimana memilih seorang guru? Apa syarat-syarat ketika kami memilih seorang guru? Lalu apakah guru yang tidak ikhlas itu bisa mempengaruhi terhadap ilmu yang diambil oleh murid-muridnya? Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Dan sahabat itu telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sumber rujukan. Diterima dari mereka, didengar dari mereka, bahkan jalannya para sahabat dijadikan sebagai barometer petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka berada di atas hidayah. Sifat yang terpenuhi pada para sahabat, satu, mereka adalah orang yang paling baik keimanannya, akidahnya paling lurus. Tidak ada penyimpangan akidah apapun di kalangan para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat adalah orang yang paling lurus manhajnya, paling kuat ittiba'nya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling memahami metode Islam. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat para sahabat, mereka orang yang paling menasihati umat, orang yang paling wara', paling ikhlas dalam menyampaikan agama. Dan ini kriteria berjalan di tengah para sahabat. Kemudian yang keempat, para sahabat itu tidak menyampaikan sesuatu kecuali apa yang mereka pastikan itu sebagai agama. Makanya seorang guru itu disyaratkan 4 hal. Yang pertama, benar akidahnya, sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabatnya. Dan untuk mengetahui akidah seorang guru, kita harus tahu dia mengambil ilmu itu dari mana, dia belajar dari mana. Kemudian yang kedua, mengetahui akidah seorang guru itu dari apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan. Ya, kalau dia banyak menyampaikan tentang tauhid, membahas tentang akidah-akidah salaf, itu kelihatan akidahnya. Tapi kalau dia seorang guru, tidak pernah tanpa pembahasan akidah darinya, hanya membahas masalah fikih saja, membahas masalah ini saja, itu mungkin ada suatu hal yang lain, cuman tidak menampakkan akidah namanya. Kemudian yang kedua, harus lurus manhajnya. Jelas dia di atas jalan Nabi dan para sahabat, jelas di atas jalan as-salaf, tidak ada kesamaran, tidak abu-abu, tetapi sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, dari kriteria seorang guru, dia adalah seorang yang sangat menghendaki kebaikan untuk umat. Terlihat wara'nya, dia mengajarkan ilmu karena Allah, bukan mencari pengikut, bukan mencari fans atau follower atau yang semisal dengannya. Kemudian yang keempat, dari kriteria seorang guru, dia harus menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Dia mengajar di bidang apa? Kalau di bidang ilmu itu dia mengetahui, menguasainya, itu nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Iya. Kalau dia kuasai di bidang ilmunya, nah mesti dia alim di semua bidang. Dia kuasai di bidang nahwu misalnya, dia mengajar ilmu nahwu, boleh, yang penting dia kuasai bidangnya. Iya, dikuasai bidangnya. Tapi jangan berkata saya ambil ilmu nahwu, tidak apa-apa gurunya tidak lurus akidahnya. Jangan berucap seperti itu. Di ilmu-ilmu nahwu itu kadang ahlul bidah memasukkan bid'ahnya, masuk di pembahasan lan. Dia katakan lan bermakna penafian selama-lamanya.
Karena itu Allah tidak mungkin dilihat di akhirat. Karena di dalam Al-Quran dikatakan lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Artinya tidak akan dilihat selama-lamanya. Nah, itu di pembahasan nahwu dimasukkan oleh ahlul bidah. Dan itu pendapat yang keliru, pendapat yang lemah di kalangan para ulama ahli nahwu sendiri. Karena itu kata Imam Ibnu Malik dalam Asy-Syafi'iyah, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada." Saya ulangi bait syairnya, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqaulu hurdud wa siwahu duda." Barang siapa yang memandang penafian dengan lan bermakna selama-lamanya, maka itu pendapat hendaknya kamu tolak. Pendapat yang kuat adalah selainnya. Dia tidak bermakna penafian selama-lamanya. Jadi maksudnya